Ya, oke. Halo teman-teman YouTube. Kembali lagi bersama saya di akun YouTube saya ya. Hari ini saya ingin membagikan tutorial cara mengkonversi style dengan format STY ya. Ya, kita sebut sajalah mereknya misalkan dari Yamaha. Style Yamaha STY yang format STY ke medley ini. Karena style Yamaha memang beberapa tuh ada yang formatnya .sty tapi nggak bisa langsung kebaca di keyboard ini gitu. Jadi harus ada konversiannya dulu ke tipe medley. Nah, kenapa saya buat tutorial ini? Sebenarnya saya pengennya tuh ada style yang yang asli, yang original, asli dari medley-nya gitu. Tapi mungkin masih saya belum menemukan ya, mungkin karena masih jarang banget ya style yang kayak Indonesia banget tuh, kayak dangdut atau keroncong atau langgam yang bawaan medley-nya gitu. Saya belum menemukan dan memang mungkin jarang banget. Jadi akhirnya saya terpaksa harus mengkonversikan dari keyboard merek lain, sebagai contohnya Yamaha, ke medley ini gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya semakin banyak player medley dari pihak medley-nya, khususnya medley Indonesia ya, bisa meluncing style-style yang Indonesia banget lah, tanpa harus mengkonversikannya dari keyboard lain gitu. Tapi untuk sementara bagi yang udah punya ataupun yang udah mau beli, terus keperluannya perlu untuk style-style Indonesia kayak dangdut, keroncong, langgam dan lain-lain, ya kita pakai tutorial ini dulu ya. Oke. Nah, kita mulai dulu. Langsung aja kita mulai. Alat-alat yang dibutuhkannya tuh yang pasti ada keyboardnya ya. Keyboard medley yang saya punya ini AW830. Pasti keyboardnya ini keyboard canggih banget, lovely banget. Touch-nya kaya banget. Nah, banyak juga reviewer keyboard ini mainnya nggak pakai style ya. Kenapa? Karena mungkin mereka basicnya pianis, tapi kalau piano kan berat dibawa kemana-mana. Nah, akhirnya mereka pakai keyboard ini supaya mereka bisa main piano ya, yang dalam tanda kutip touch-nya lebih banyak daripada keyboard, tapi mobilitasnya tuh kayak keyboard, gampang dibawa kemana-mana gitu. Jadi mereka mereview medley ini, tapi cara style permainannya piano. Itu menurut aku sih nggak masalah juga ya, karena memang suara pianonya emang enak kok. Dari nada rendahnya tuh sampai nada tingginya enak banget gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang pemain piano, ya udah gitu. Oke, pianonya tadi. Terus kebetulan kita ada juga laptop ya, kita pakai laptop. Kalau misalkan adanya komputer, oke, nggak apa-apa pakai komputer. Windows-nya minimal Windows 7 deh, 7, 8 ke atas tuh udah enak lah ya, supaya nggak ini aja, supaya nggak lemot aja gitu. Terus flash disk ini kalau misalkan kita mau stylenya kesimpan di flash disk, jadi kemana-mana kita gampang cuma bawa keyboard sama flash disk doang, udah nggak usah bawa kayak yang lain-lain. Jadi kan simple tuh, nah, nggak usah bawa kabel inilah kabel itu. Terus kemudian kalau misalkan nggak pakai flash disk, langsung ke keyboardnya juga bisa. Nah, selanjutnya kita butuh kabel printer nih. Ini banyak yang bilang kabel printer, atau ada juga yang bilang kabel MIDI ya kalau di dunia musisi. Tapi sebenarnya ini kabel USB dengan tipe yang ini, tapi nama tipenya saya lupa nih. Jadi ini memang kabel USB gitu. Nah, yang untuk ujungnya tuh kayak kotak gini, kotak atau trapesium gitulah. Oke, ini nanti disambung di belakang keyboardnya. Nah, tadi perangkat lunaknya udah. Sekarang tadi perangkat kerasnya udah. Sekarang perangkat lunaknya ya. Nih, perangkat lunaknya itu ada 2. Grand Suite ya. Nih, Grand Suite sama Po Tute. Ya, bacanya putut atau pucut atau pocut, terserah deh. Pokoknya tulis namanya ini nih, POOTUTE. Nah, 2 ini itu disediakan oleh medley-nya. Jadi ini 2 ini bukan software bajakan, bukan software kaleng-kaleng, bukan software kacang-kacang. Ini software resmi dari medley-nya, Medley Electronics.
Oke, kalau kalian mau download dua software ini, tinggal ketik aja di Google download Grand Suite, download Pocut, nanti langsung muncul di website resminya Mendeley. Oke, gampang banget, dan ini bukan bajakan ya, ori ini. Sekarang kita buka dulu Grand Suite-nya ya. Nah, tuh bisa lihat ya, publishernya Mendeley Electronics. Oke. Oke. Nah, di sini dia tipikal style-nya tuh udah kayak di Yamaha PSR yang seri S ya. Dengan 3 intro, 3 ending, ada break-nya, main-nya 4. Ya kan? Tapi kalau yang selengkap ini tuh mungkin nanti di Mendeley AKX10 ya. Yang paling baru nanti yang bakalan launching. Kalau misalkan yang di seri ini tuh kita cuma punya intro 2, ending 2, breaknya nggak ada. Tapi mainnya 4 ya. Mainnya sama 4. Nah, sekarang ini kan masih kosong nih. Kita isi dulu nih. Cara isinya gimana? Kita buka aja style yang udah ada. Nah, misalkan style yang udah ada saya ngambilnya kan dari Yamaha ya. Ini style yang dari Yamaha nih. Dari PSR. Mungkin nanti ada style dari Korg atau Roland. Saya belum pernah nyoba sih. Nanti mungkin teman-teman di sini bisa explore sendiri. Cuma kan yang paling banyak Yamaha, jadi kita pakai Yamaha aja. Nah, itu dari format ya, file yang formatnya STY. Oke, misalkan kita buka di sini ya. Misalkan kita buka dari style langgamnya ya. Ini kan sekedar contoh. Nah, oke, kalau udah keisi, tandanya ini merah semua nih. Ini udah keisi, berarti style STY Yamaha ini nih, langgam.stY nih. Oke. Nah, itu dia lengkap intronya. Ada beberapa style ya yang mungkin buatan Indonesia ya, buatan anak bangsa, buatan lokal, kreasi mereka sendiri. Kadang mainnya atau fill-in-nya tuh cuma A sama B doang, CD-nya nggak ada gitu. Terus intronya kadang di intro 3 doang atau intro 2 doang. Nah, kalau di sini tuh persyaratannya kalian harus lengkap. Dalam arti gini, untuk keyboard Mendeley ini kan butuh intro 2 sama ending 2. Berarti intronya nih harus 1 2 ada, endingnya harus 1 2 ada. Breaknya nggak ada nggak apa-apa, karena memang di Mendeley ini nggak ada break, nggak ada tombol break. Nah, tapi mainnya harus lengkap, ada 4 tuh. Nah, kalau ini syukurlah puji Tuhan ini lengkap semua. Jadi nggak bakalan ada masalah. Nah, kalau misalkan kalian ada yang kurang satu aja di sini, nah itu bakalan nggak bisa di sananya. Nanti bakal kelihatan di langkah selanjutnya ya. Oke, nah untuk mensiasatinya gimana kalau misalkan ada yang kurang atau gimana? Nah, kalian mesti edit lagi di aplikasi pembuat style Yamaha gitu. Misalkan Cakewalk gitu, atau style pembuatnya Casio, macem-macem lah. Program pembuat style di komputer. Tinggal misalkan kalian males bikin beat baru, ya udah copy aja yang AB-nya dikopiin ke CD. Pokoknya dilengkapin dulu ini. Kalau udah lengkap baru kita lanjut ke langkah selanjutnya. Syukur-syukur kalian dapet style STY yang ininya udah lengkap semua. Oke? Nah, setelah dipastikan lengkap, kalian jangan klik next, jangan. Karena kalau klik next ini format ini untuk keyboard Mendeley AKX10 yang akan datang. Ingat kalian di sini untuk Mendeley AW830. Kalau AW830 bukan pakai aplikasi ini nanti buat ekstrak ya. Oke. Kalian klik upload dulu di sini. Upload. Nah, ini centangin aja semua nggak apa-apa. Pilih foldernya ya. Folder yang bakalan kalian pakai. Misalkan saya di sini di sini aja deh. Di pictures ya. Oke. Nah, ini hanya sekedar apa namanya ya? Contoh lah di picture gitu. Kalian klik OK. Nah, save sukses. Oke. Langkah selanjutnya setelah itu ini di minimize aja. Kalian hubungkan keyboard kalian sama laptop. Oke. Cara ngubunginnya di belakang sini. Yuk. Nih, cara ngubunginnya ini dicolokin ke USB-nya ini ya. Tep. Udah dicolokin. Colokin ke laptopnya ya. Ini kabelnya, colok ke laptopnya. Oke. Ini bener lagi. Oh, iya. Nah,
tutuding, udah muncul. Itu udah ke masuk tuh. Kalian boleh sekalian deh masukin flash disknya, boleh. Ntar juga nggak apa-apa kalaupun nggak pakai, tapi kalau mau langsung boleh. Oke. Nah, selanjutnya buka program Pucut. Oke, Pucut tadi, Pucut, Putut. Kalian buka. Nah, ini juga resmi ya dari Mendeley Elektronik, bisa kalian lihat di websitenya. Oke. Nah, setelah kalian buka nanti di sini ada device connecting ya. Oke, update dulu. Nah, kalau udah diupdate, udah muncul nih device 1. Kalau kalian udah pernah menghubungkan atau mengkoneksikan si keyboard dengan komputer, kalian connect. Ya, oke. Dia langsung muncul aplikasinya, tampilannya kayak gini. Nah, setelah muncul tadi, kalian jangan langsung input stylenya, karena itu tadi kesimpannya berupa MIDI, ya. Jadi kalian pilih edit style. Nah, edit style, open. Nah, tadi kalian nyimpennya di mana? Kalau tadi saya nyimpennya kan di picture tadi. Nih langgam tadi ya, langgam tadi kan. Nah, muncul di situ MIDI file. Ingat ya, kalian pilihnya di sini MIDI file, jangan yang pilih STY. Ini ada dua pilihan nih, ada MIDI, ada STY. Kalian ininya yang MIDI, oke? Kalian open. Nah, ini statusnya udah yes semua nih. Kalau misalkan nanti kalian nggak bisa, misalkan aku contohin ya yang nggak bisanya, misalkan kalian mentah-mentah nggak pakai software Grand Suite tadi ya, misalkan mentang-mentang dia STY, kita ganti dulu ini STY, misalkan dangdutnya misalkan. Nah, statusnya di sini N semua nih. Ini nggak bisa, ya. Ini nggak bakal bisa disimpan di keyboard kalian, ya. Jadi harus ikutin langkah yang awal tadi supaya kalian formatnya jadi MIDI, ya. Terus baru kalian buka. Ini ya, ini MIDI. Nah, ini yes nih, oke. Setelah kalian udah yes semua, kalian klik next. Oke, next lagi. Oke, tunggu sebentar. Nah, sampai finishnya hijau, ya ini udah keisi semua. Baru kalian klik finish. Nah, kalian pilih tempat penyimpanannya ya. Misalkan supaya gampang saya deketin sama penyimpanan tadi ya. Nah, di langgam tadi. Oke, supaya gampang saya simpan di sini, namanya langgam tetap atau langgam tutorial. Ya. Tutor. Saya save. Tes. Successful. Oke, sampai successful. Nah, kalian mau nyimpan ini boleh di flash disk atau langsung ke keyboardnya. Nah, sekarang misalkan karena ini lagi terhubung, langsung ke keyboardnya aja ya. Berarti kalian klik lagi style, baru tadi setelah keluaran dari sini, kalian masukin nih yang tadi nih, yang di folder tadi ya. Di folder pictures tadi, langgam tutor. Nah, kan udah masuk nih. Baru kalian upload ke sini. Caranya gimana? Klik ini terus misalkan kita mau nyimpennya di user 10. Klik user 10-nya. Jadi habis klik ini, klik user 10. Nah, ketik tanda panah ke sini. Ini kan keyboard, ini komputer. Ini keyboard, ini komputer. Nah, klik tanda sini biar dari keyboard ke dari komputer ke keyboard. Oke? Yes. Ya. Nah, udah. Otomatis user saya 10 tadi itu adalah langgam tadi. Oke? Nah, kita buktiin ya. Kita lihat sini sekarang. Sebelumnya kalian cabut dulu ini. Supaya aman ya, kita disconnect dulu. Ini cara disconnect-nya di sini. Option, terus disconnect. Oke. Yes. Nah, cabut. Lihat tadi namanya langgam tutor ya. Nah, baru kita buka user style yang ke-10. Berarti tadi
di 250, oke? Di 250. 250. Nah, ini udah masuk ya ke situ ya. Ini langsung kalian mainin bisa. Tuh. Ini cabut dulu ya. Kalau ini takutnya dikira MIDI, kita cabut dulu belakangnya. Nah, udah saya cabut ya. Tuh. Kalian bisa langsung mainin. Tuh. Suara gendangnya ya. Nggak kalah loh sama asli Yamaha-nya setelah di-convert ke medal ini. Tuh. Dengar ya suara gendangnya ya. Deketin sini. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kalian mau nyimpennya di flash disk, gampang. Nah, kalau kalian nyimpennya di flash disk gampang. Ini kita minimize dulu. Buka file yang tadi, tempat tadi nyimpen ya. Pictures. Langgam tadi. Yang ini ya, yang formatnya STY ini, yang ini. Ya. Ini format STY itu, tipe STY file, oke? Kalian tinggal copy. Nah, pastiin folder di flash disk kalian ya, flash disknya bagusan yang kosong. Terus kalian bikin folder kayak gini nih. MMKD namanya. Kalian harus bikin, ini ada di buku manualnya Medley ya. MMKD. Kalian buka, nah di sini nanti ada 4 pilihan, kalian bikin aja foldernya sendiri nggak apa-apa. Memory, song, style, voice, huruf besar semua. Masukin di style. Nah ini udah beberapa style yang udah saya masukin ya. Tinggal Ctrl V. Paste. Oke. Nah udah masuk style di sini. Nah sekarang kita buktikan, kita masukkan ya flash disk ini ke si keyboard. Lihat sini belakang. Ya. Oke, kita buka ya di USB. Wait. Nah, kalau kalian nggak di format, nggak di folder MMKD sama style tadi, dia pas di load ini no file tulisannya. Pas di load style ini tulisannya no file. Nah, kalau kalian udah di edit tadi, ini ada nanti tulisannya kayak gini tuh. Dibikin folder MMKD sama style gitu ya. Nah, ini yang langgam 2 tadi nih. Tuh. Oke. Ini kita tinggal load aja sama kayak tutorial yang di langkah sebelumnya ya. Yes, terus tadi misalkan user 10. Enter, sure, yes, wait. Nah, udah tinggal ini nanti bakalan muncul lagi di sini ya. USB device dulu. Tuh, udah. Di player ke-10 ya, 250 berarti. Tuh. Udah muncul. Gitu. Simple, kalian tinggal main. Kan ada 10, lumayan lah 10 style buat kalau kalian main kemana, bawa-bawa, nggak usah bawa-bawa kabel lagi, nggak usah bawa-bawa alat tambahan lagi. Udah tinggal colok, main, beres. Nah sekarang PR kalian, carilah tuh style-style Yamaha tadi dengan persyaratan, atau misalkan keyboard lainnya dengan format STY dengan persyaratan si ininya komplit nih. Nih, ini kalau bisa merah semua. Atau minimal yang harus merah tuh kalau buat AW830 ini ya. Ini 2, ini 2, sama ini 4 nih. Kalau ini sama ini kosong nggak apa-apa, masih bisa. Karena memang AW830 nggak itu. Tapi kalau lengkap gini semua lebih bagus gitu. Oke. Sekian ya tutorial dari saya. Saya sih berharap Medley Indonesia ya. Karena gini, kita nggak bisa memungkiri bahwa suksesnya suatu keyboard di negara Indonesia ini itu nggak bisa lepas dari adanya style dangdut, style keroncong, style campur sari yang memang ada disediakan di keyboard itu gitu. Kalau di keyboard itu ada, itu keyboard itu cenderung akan lebih laku. Gitu. Maksudnya
saya memberikan masukan untuk teman-teman medali kalau bisa ada style resmi dari medalinya supaya orang juga nggak perlu konversi kayak gini, enak mereka bisa langsung player. Tapi kalaupun memang belum ada ya ini saya kasih tutorialnya kayak gitu supaya pengguna medali ini bisa lebih banyak lagi di Indonesia gitu. Atau mungkin nanti setelah AKX 10 dia bisa nerima format ST dari keyboard lain, itu akan lebih bagus lagi. Jadi satu format bisa dipakai di semua keyboard kan enak gitu ya. Tapi untuk sekarang ini ya tutorialnya seperti ini dulu untuk medali. Oke, sekian. Semoga tutorial saya ini bermanfaat. Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama berkembang supaya kedepannya pengguna keyboard medali ini bisa lebih banyak lagi. Kita bisa tuker-tukeran style, kita bisa sharing ilmu bareng-bareng, kita bisa lebih solid lagi. Jadi kedepannya medali Indonesia bakal lebih maju. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam video ini atau kata-kata saya ada yang salah, saya mohon maaf dari hati saya yang paling dalam. Apabila ada kelebihan ya silahkan dibawa pulang. Oke, sampai sekian saja videonya. Bye bye, sampai jumpa lagi di video lainnya. Oke.